seorang alim melakukan dosa tidak menjadikan alim itu dicabut dari keulamaannya. Yang penting tidak musirun, tidak terus-terusan melakukan dosa. Dosa diputus, tobat, selesai. Kecuali kalau alim itu terus-terusan melakukan dosa, tidak henti-hentinya melakukan dosa. Satu dosa itu bisa tahu cabut oleh Allah. Kita jangan terprovokasi. Sekarang ada ulama melakukan satu dosa, langsung kita pepet ulama itu dengan gara-gara satu dosa itu. Kita nggak tahu kalau ulama tersebut sudah tobat. Ulama tersebut sudah tobat, kita masih mengorek-ngorek terus kesalahannya. Berbahaya. Wajib hukumnya setiap umat Islam menutupi aib saudaranya, aib kesalahan saudaranya. Itu wajib hukumnya. Siapapun itu orangnya, kalau orang tersebut Islam melakukan dosa, tutup dosanya. Jangan dikorek-korek. Jangan dikorek-korek. Itu wajib hukumnya. Mudah-mudahan dengan ditutup tersebut nanti saudara kita tobat. Kita pun seperti itu. Kalau kita melakukan dosa, buru-buru kita tobat, buru-buru kita minta ampun ke Allah, supaya kita tidak termasuk orang yang musirun, terus-terusan melakukan dosa. Ada lewat perempuan dengan membuka aurat, kita melihat, buru-buru kita istighfar. Kita sholat Allahu Akbar, terbersit di hati, ingin dipuji dan lain sebagainya. Datang itu riya namanya. Riya itu minal kabair. Buru-buru kita istighfar ke Allah. Jangan biarkan riya itu duduk di hati. Semua itu kita jarang yang lepas dari riya. Jarang sekali orang lepas dari riya. Tidak masalah. Yang penting begitu datang riya, buru-buru kita minta pada Allah. Ini riya, Tuhan. Saya gak mampu untuk menjaga diri kita. Saya mohon ampun ya Allah. Datang lagi ujub, berbangga diri, bangga. Di dalam kamar berbangga sendiri. Saya paling bisa ibadah. Alhamdulillah, sekarang mas saya udah bisa sholat. Bangga terhadap dirinya. Padahal yang memisahkan diri kita bisa sholat itu Allah. Bukannya bersyukur ke Allah, malah berbangga diri. Datang ujub seperti itu, buru-buru kita minta ampun juga ke Allah. Allah, saya telah berbangga diri Tuhan. Padahal sholat ini darimu. Saya bisa sholat darimu ya Allah. Kenapa saya berbangga diri? Buru-burulah kita minta ampun ke Allah. Untuk memutuskan mata rantai ujub. Untuk memutuskan mata rantai dosa. Supaya kita tidak termasuk orang yang terus-terusan melakukan dosa. Orang yang melakukan dosa dan tobat, walaupun 100 kali melakukan dosa, itu tidak termasuk. Kalau tobat terus, itu diampuni Allah. Tidak termasuk musirun. Tidak termasuk orang yang terus-terusan melakukan dosa. Jangan terjebak kita. Udah tanggung saya. Udah tanggung banyak dosanya. Jangan. Itu jebakan. Jebakan Batman. Kita jangan terjebak. Allah Maha Welas Asih. Allah Rahman Rahim. Allah sangat sayang ke kita. Kita melakukan dosa tidak langsung dibalas oleh Allah. Itu bentuk kasih sayang Allah. Kita melakukan dosa masih ditunggu oleh Allah. Kapan kamu tobat? Itu bentuk kasih sayang Allah.
secara berjamaah kita melakukan dosa, seluruh rakyat Indonesia, seluruh umat Islam melakukan dosa yang sama, tapi Allah tidak menurunkan adab ke kita. Ini bentuk kasih sayang Allah. Hanya sentilan kecil, Allah hanya sentilan kecil yang diturunkan ke kita. Kasih penyakit sedikit sekali. Perbandingannya orang yang sakit dengan orang yang sehat masih jauh, masih jauh, masih banyak yang sehat. Itu artinya sangat kecil sekali Allah menyentil kita. Tinggal kitanya disentil, ingat apa enggak. Merasa berdosakah kita ke Allah? Merasa butuhkah kita ke Allah? Jangan sampai kita disentil, kita bukan lari ke Allah, malah lari ke yang lain. Ini harus kita benahi sedikit demi sedikit. Jarang sekali orang kena sakit mengingat Allah, sangat jarang. Apalagi kalau mendapat nikmat, Sesungguhnya musibah yang paling besar adalah tatkala kita mendapat nikmat dan kita tidak bisa mensyukuri nikmat itu. Itu musibah Allah. Rata-rata kita tatkala sakit, yang pertama diingat bukan Allah. Rata-rata yang diingat obat, dokter mana yang manjur. Apalagi kita mau mengingat Allah, mengingat dosa kita aja kita tidak ingat. Wajar kita jauh dari rahmat Allah. Bukan rahmat yang menjauhi, kita sendiri yang menjauhi. Kalau kita sakit harusnya kita ingat Allah, ingat dosa-dosa kita, minta ampun ke Allah. Setelah itu baru berobat. Ini dibalik, kita mau dibalik, cari dokter dulu, cari obat dulu, terus udah habis dokter satu kota nggak bisa sembuh, baru ya Allah, dosa apakah yang aku lakukan? Itu setelah dokter habis, uang habis, gara-gara udah kolab, baru kembali lagi. Seharusnya kita ingat dulu ke Allah. Ya Allah, saya minta ampun Allah. Saya masa banyak dosa, banyak kekurangan. Mohon petunjukmu ya Allah. Begitupun kalau kita dapat nikmat, rata-rata kalau kita dapat nikmat, yang pertama kita ingat adalah pekerjaan kita. Yang pertama kita ingat adalah pekerjaan kita. Itu dapat hasil. Nah, ini hasil jerih payah kita. Bukan anugerah dari Allah yang kita ingat. Ini hasil jerih payah kita. Ini hasil kerja papa. Hasilnya nih. Itu masuk ke hati. Bicara seperti itu sampai masuk ke hati, ini sangat berbahaya. Kalau terus-terusan gitu, Allah dilupakan. Seharusnya yang pertama diingatkan Allah. Begitu dapat musibah kita ingat Allah. Begitu kita dapat nikmat kita ingat Allah. Karena kita sering lupa ke Allah, sampai-sampai hak Allah pun dilupakan. Zakat dilupakan, infak sedekah dilupakan.
Karena awalnya tadi salah. Udah niatnya salah awalnya. Terus sampai kapanpun udah melenceng semua. Nah, sering saya katakan, niatkan semuanya yang bagus. Kalau kita niatkan usaha untuk menafkahi anak istri. Kalau ada lebihnya, niatkan untuk sedekah. Masih ada lebihnya lagi, niatkan untuk ibadah-ibadah yang lain. Artinya semua yang kita kerjakan semata-mata karena Allah, karena pengabdian kita ke Allah, bukan karena menyenangkan diri sendiri. Nanti setelah kita sukses pun nanti kita kembalikan ke niat awal. Niatnya awalnya untuk Allah. Hanya dahulukan zakatnya dahulukan. Kita lain, begitu dapat nikmat makan di mana, perut dulu yang dipikirkan, bukan cari fakir miskin yang mana yang harus kita kasih, yatim yang mana yang harus kita santuni. Tidak ada. Itu menanti. Setelah selesai jalan-jalan kemana-mana, baru ingat yatim, baru ingat fakir miskin. Di sana ya. Jadi wajar umat Islam sekarang terkoyak-koyak, wajar. Bukan karena salah siapa-siapa, salah kita semua. Nah, malam tanggal 16 menjelang tanggal 17 ini kita sama-sama kita muhasabah. Kita ingat kita ini siapa dan mau kemana. Kita ini bukan siapa-siapa, hanya makhluk yang sangat dhaif, yang sangat rendah. Sampai kita terjebak lagi. Sangat bodoh orang yang terjerumus di lubang yang sama. Itu sangat bodoh. Jangan sampai kita terjerumus di lubang yang sama. Urusan dosa kalau Allah ngampuni gak ada apa-apanya, kecil. Dosa kita dengan rahmat Allah masih jauh lebih besar rahmat Allah. Kita jangan pesimis, kita harus optimis bahwa Allah yakin akan mengampuni dosa-dosa kita. Saya ulangi sekali lagi, malam ini acara semua yang ada di sini kita hadiahkan untuk para pahlawan yang telah berjuang menumpahkan darahnya untuk kemerdekaan kita. Mudah-mudahan ini semua dijadikan oleh Allah sebagai bentuk terima kasih kita kepada para pahlawan. Al-Hadiniyah Fatihah.